Halo Maleki. Halo. Oke, suara Kak Alis kedengaran jelas nggak? Dengan Oke. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? baik. Baik. Oh, kita kenalan dulu kali ya. Maleki kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. SMP berarti ya? Iya. Oke. Sebelumnya Maleki pernah ikut coding juga? Atau baru ini? Pernah di pas SD. Pas SD. Codingnya apa tuh? Scratch. Scratch. Oke, di algoritmik juga atau? Di sekolah. Oh, di Ekskul itu. sekolah. Ekstrakurikuler. Oh, oke oke. Kalau sekarang waktu SMP ada ekskul juga kah? Ada, tapi kalau ekskul coding nggak ada. Oh, kalau gitu ekskulnya apa, Maliki? Tenang. Renang, wih mantap. Lalu Maliki ini asalnya dari mana? Aslinya mana? Gimana? Jakarta. Campuran, yang campuran Palembang sama Surabaya. Jakarta. Lain. Kecampuran. Lain ya. Campuran Palembang, Palembang Surabaya. Oh, Palembang, Surabaya. Palembang. Tapi lahir di Jakarta, Miss. Oh, lahirnya di Jakarta. Kalau sekarang domisilinya Jakarta juga. Surabaya. Surabaya. Oh, Surabaya. Mantap, mantap. Deket berarti kali dari Malang. Oh. Iya. Dan, mm-mm. Maleki, panggilannya Maleki aja? Iya. Oke, mantap. Berarti Scratch sudah bisa sampai bikin game kah? Sedikit. Sedikit. Sampai apa tuh? Semua kodenya udah bisa dibikin atau ada beberapa part yang belum? Kayaknya ada beberapa part yang belum. Oh gitu, mantap. Oke, Maleki karena udah ada basicnya di Scratch harusnya aman sih kalau ke Python. Karena kalau di algoritmik juga sebelum Python tuh Scratch juga sama. Kayak gitu. Lalu kalau di sekolah suka pelajaran apa Maleki? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke mantap. Terus Matematika, enggak sih. enggak. Apalagi ada lagi? Apa ya? Bentar. Ya, IPS. IPS, PPKN. PPKN, oke. Kayaknya itu tuh. Itu aja, oke. Kalau gitu, Kak Elis share screen. Oh, Kak Elis kenalan dulu kali ya sama parentsnya ya. Halo, eh Maleki sama ayahnya apa sama ibunya? Ya, Ibunya. Halo Bunda, iya, ya, Miss. saya Elizabeth Bunda. Ya, Mas Elizabeth. Kalau bundanya, Ya, Bunda dengan Bunda siapa? oh, Niken, Bunda Oh, Bunda Niken. Niken. Ya, Oke, baik Bunda. Nanti saya yang akan menemani Maleki belajar ya Bunda iya, ya. ya, minta tolong bimbingannya ya, Miss. Ya, Terima baik kasih. Bunda. Baru bangun tidur ini. Iya, masih pagi Liburan soalnya, sekali. mumpung, Iya. ya, mumpung liburan, saya biarin, enggak apa-apa. Iya, baik. Ya, Kalau ikut eh, codingnya Maleki sendiri yang minta atau bundanya eh, yang menawarkan? saya, saya, saya yang nawarkan. Soalnya kan SD-nya dia ikut coding ya, Miss. Sudah, ekskulnya tuh SMP-nya nggak ada. Oh, iya. Ya, Sayang kalau nggak diterusin ya, Bunda iya, ya. saya mikir sayang kan kalau nggak diteruskan. Oke, Tuh. baik. Terima kasih, Bunda. Kasih ya, Miss. Iya. Oke. Maleki, sebentar. Share screen dulu ya. Ini PT-PT-nya di bahasa Inggris. Nanti Maleki maunya full Indo aja, apa mau bilingual? Boleh ngual aja. Bilingual aja, oke.
Kalau gitu kita setengah-setengah ya. Kalau gitu udah cocok nih PPT-nya bahasa Inggris, berarti nanti Miss pakai bahasa Indonesia buat jelasinnya. Oke? Wait. Tapi Maleki sendiri emang suka main game kah? Enggak, Suka. Main game apa tuh biasanya? Roblox. Roblox. Oke. Udah kelihatan belum share screen-nya, Miss? Udah. Sudah? Oke. Nah, kita ada di modul 1 lesson 1 tentang Introduction to the Python game. Oh, Python language. Kita mau belajar bahasanya dulu. Kayak kalau Scratch dulu malah kita kan pasti belajar Scratch itu apa sih? Bisa buat apa aja kayak gitu. Sama juga di sini kita mau belajar Python language itu gunanya untuk apa. Seperti itu. Lalu di sini tuh konsepnya kita training nih. Kita masuk di satu company, IT company, lalu kita training. Jadi nanti ada beberapa task untuk kita kerjakan setiap pertemuannya. Lalu nanti akan ada manajer-manajernya di sini. Ini ada Emily untuk sebagai project manager. The duties include assigning task to the employees and monitoring their project, lalu teaching project implementation roles, lalu transferring staff to the new positions and organizing event. Jadi nanti kita mau kerja sama Emily juga. Lalu ada Cole sebagai senior developer untuk bikin sebuah program and application in Python. Lalu evaluating the quality of the developed program. Jadi nanti quality controlnya sama si Cole ini kayak gitu. Lalu terakhir dia juga supporting the junior developers. Jadi kita sebagai junior developers-nya. Lalu kalau hari ini kita mau learn why programming in Python is really cool. Lalu we will explore the feature of the online software development platform and we will write your very first programs in Python. Seperti itu. Lalu nanti ini akan ada beberapa part gitu karena kita kan mulainya dari awal ya of course. Jadi kita mau dari onboarding dulu. Kita mau belajar dulu tentang softwarenya. Lalu nanti kita akan diberikan small task under this provision. Jadi kita mau kasih belajar seberapa task kecil dulu. Kalau udah task-task kecil, lalu kita mulai ke your own project. Kita bikin project sendiri. Nah, kalau udah baru ke real hackathon. Kayak gitu. Hackathon tuh kayak ini. Kalau di real life ya, hackathon tuh lomba Python gitu, Maleki. Dia kayak cepet-cepetan bikin suatu program. Jadi nanti akan ada goals-nya, mau seperti apa, lalu kita kerjakan, kayak gitu. Itu yang mau kita pelajari untuk step by step-nya. Nah, ini dia. Jadi, Python itu dia paling banyak digunakan di dunia. Kayak gitu. Bahasa pemrograman itu kan banyak ya. Ada Python, ada C++, ada Java, ada C, ada PHP, ada R, JavaScript, etc. Banyak. Yang paling sering digunakan adalah Python. Karena dia jangkauannya luas. Jadi bisa bikin game bisa, dia data analis juga bisa, ke IT-nya develop sebuah aplikasi juga bisa, kayak gitu. Lalu selain itu, Python itu, nah udah banyak digunakan untuk buat produk kayak Google, Facebook, Instagram, sama YouTube mungkin ya yang Maleki sering pakai ya. Ya. Nah, itu semuanya ditulis pakai bahasa pemrograman Python juga kayak gitu. Dia bisa bikin aplikasi. Nah, ada game juga nih, ada game The Sims 4, ada Civilization, World of Tanks, ada EVE Online juga. Ini game-game ini juga ditulis pakai Python kayak gitu. Dia sering banget dipakai. Nah, ini data analis juga oke. Jadi dia memang luas sekali jangkauannya. Lalu untuk algoritma, programming language, sama program. Ini Maleki pasti udah pernah dengar ya. Di Scratch itu pasti banget. Ada algoritma, a sequence of action to achieve a goal. Jadi algoritma itu adalah beberapa rangkaian
perintah untuk mencapai goals tertentu. Kalau misalnya Python kita pakainya langsung ketik. Kalau misalnya Scratch itu pasti pakainya blok kode, urutan blok kodenya itu ditulisnya dengan program kayak gitu. Nah, in a good algorithm, nah di sini ada all required action are included in the program, in the algorithm. Jadi semua aksi yang mau digunakan, aksi yang mau dikerjakan itu harus ditulis semuanya, lalu harus di urutan yang benar. Kayak gitu. Lalu action can be understood unambiguously. Jadi harus jelas. Perintahnya harus jelas. Seperti itu. Nah, kayak gini. Yang mana yang jelas kira-kira Maleki? Kalau ada, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang jelas yang mana berarti? Yang perintahnya jelas? Kalau yang ini jelas enggak? Enggak. Enggak, betul. Kalau yang ini? Eh, jelas. Jelas, betul. Kalau yang ini? Jelas. Jelas. Lalu add up everything? Jelas. Ini bisa jelas, bisa enggak ya? Nanti tergantung dipakainya. Oke, mantap. Lalu yang ini? Print total due amount on the screen. Jelas. Jelas, betul. Terakhir? 5.000 dikurangi 486. Jelas. Jelas, mantap. Kayak gitu contohnya. Lalu bahasa pemrograman atau programming language is a language used to communicate with machine. Jadi bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan mesinnya. Gitu. Jadi itu termasuk a set of commands. Satu set dari beberapa perintah, lalu setiap perintah harus memiliki satu arti. Dan terakhir program. Kalau program itu algoritma yang tadi, jadi perintah-perintahnya apa, tapi perintah itu ditulisnya pakai bahasa pemrograman. Kayak gitu. Jadi biasanya kan ada urutannya ya, urutannya tuh nggak boleh ketukar. Misal di baris pertama ini kita kasih dia program tentang definisi dulu, definisi dari sebuah perintah gitu ya. Nah, maka kalau dia dipakai perintahnya, komputernya nggak akan bingung. Kayak gitu. Kalau kebalik, maka nanti komputernya bingung karena dia belum kenal nih sebelumnya. Tuh, kayak gitu. Sampai sini, Malika ada yang mau ditanyain? Enggak ada. Gak ada? Oke, lanjut ya kalau gitu. Nah, nanti di ininya platformnya itu akan ada banyak ini yang bisa dipakai, banyak fitur. Pertama ada course. Nah, ini course ini yang akan selalu kita gunakan di kelas karena isinya ada pelajarannya gitu. Lalu ada tasknya. Jadi nanti misal Maleki mau belajar di luar kelas gitu ya. Misal lagi libur gitu mau belajar langsung ke course. Nah, di sini ada task-task yang akan dikerjakan setiap kita pertemuan kayak gitu. Lalu di akhir biasanya tuh ada PPT-nya, PPT yang kayak list play di sini itu nanti akan ada di course juga kayak gitu. Lalu ada community, ada laboratory. Ini mirip nih. Kalau community itu buat bikin project atau buat lihat project. Di community itu banyak ada project-project teman-teman yang lain juga kayak gitu. Jadi ada project dari Scratch, ada project dari Python, macam-macam. Kalau di laboratori, nah itu kalau Maleki mau bikin project sendiri. Kayak gitu. Nah ini untuk run programnya. Jadi misalnya ini kan diketik di sini ya. Nah, nanti untuk run programnya di sini. Untuk di run. Kira-kira oke nggak gitu. Lalu untuk ceknya, biasanya ada auto check. Auto checknya di sini. Di centang ini. Kayak gitu. Lalu kotak ini kalau misal, ini programnya jalan nih. Tapi malah kita udah tahu,
ada yang salah nih gitu. Jadi mau berhentikan paksa itu pakai yang ini. Lalu open the practice book itu di sini. Ini kalau diklik nanti akan ada kayak tas ini tuh harus ngapain. Lalu nanti ada hint-hintnya gitu. Jadi tas ini harus ngapain, lalu kayak tutorialnya itu mau seperti apa gitu. Lalu kalau bintang dia berarti ekstra praktis. Jadi yang kita kerjain yang angka-angka dulu, nanti kalau ada waktu luang, luang baru yang bintang. Kayak gitu. Oke, kita langsung aja ke platformnya. Kita akan stop share. Nah, Maleki boleh share screen, boleh dibuka link platformnya. Udah pernah buka belum? Pernah. Pernah, oke, mantap. Nah, boleh login dulu? Saya lupa, Miss. Oh, lupa sebentar ya. Ya. Bisa bukain dulu. Wait. Oke, Maleki gitu M-nya besar. Mm-mm. Terus 1509. 09. Betul. 09. Next. Passwordnya 7584. Oke. Nah, itu dia. Nah, kalau yang materinya tuh di teori. Nah, kalau yang tasknya di ini 1, 2. Nanti kalau ini selesai, boleh lanjut ke bintangnya. Kayak gitu ya. Kita ke nomor 1 dulu. Nomor 1 dulu. Langsung aja. Coba. Oke. Kita sambil belajar ya. Ya, Tadi creating website bisa kah? bisa. Bisa. Boleh dicentang. Lalu di yang lainnya juga. Automating rutin proses. Ini juga bisa ya. Jadi dia bisa pakai rutin proses itu kayak diulang gitu. Kalau di Scratch tuh repeat. Kalau di Python biasanya pakai while atau for. Seperti itu. Jadi itu juga benar. Lalu programming game logic Bisa. bisa, mantap. Programming robots Bisa. bisa. Bisa juga. Lalu creating internet application, bikin aplikasi, bisakah? Bisa. Bisa, betul. Answer ya. Betul. Di answer. Oke, nah dia kalau bener tuh langsung hijau gitu. Nah, lalu ini ada rules sama meaningnya. Tadi beginning of rules itu yang ada beginningnya ya. The very first comment is written at the beginning of the line. Lalu comments-nya are execute in order. Jadi ada urutannya. Berarti betul. Bisa? Ini, Pak. Benar. Lalu the capital letters cannot be changed to lowercase. Itu masuknya kalau parenthesis itu kan ini ya, ketik ya. Berarti yang ini code formatting.
kayak gitu. Jadi Python ini cukup sensitif. Jadi kalau misal ada huruf besar, huruf kecil yang keliru, dia akan error kayak gitu. Oke, answer. Kita belajar typing dulu. Oke. Nah, jadi ini ada simulator untuk keywordnya. Continue. Ini malah lagi ketik yang kayak gitu. Ketik di Di keyboardnya. oh eh Dihapus dulu aja, itu M-nya kurang. Oke, kasih M dulu. nah ini ya emang. Kasih M dulu. Nah, terus di spasi coba. Hapus lagi kalau gitu berarti. Gimana ya tadi? Terus. Nah, Oh iya. sekarang print sama input. Karena ini nanti yang pertama kali akan dipakai. Oke. Hmm. Mantap. Lanjut. Did you like the onboarding? Yes. Oke, thank you. Next, berarti ini udah ke bintang. Kita lanjut dulu lagi aja ke ini. Ini diklik dulu. Kita diklik. Pilih nomor 2. Nah, kita lanjutnya ke sini. Jadi ini jelasin dulu ya. Jadi Maleki pertama-tama kita mau belajar tentang print dulu. Jadi print itu tentu saja untuk mencetak si karakter yang ada di dalam kurung ini. Nah, di hasilnya nanti. Kayak gitu. Lalu setiap mau print itu harus ada kurungnya yang pertama, dan yang kedua harus ada petiknya. Kayak gitu. Harus ada petiknya. Kenapa harus ada petiknya? Karena si karakter yang mau kita print itu dianggapnya dia adalah string. Jadi string itu adalah tipe data untuk kata-kata.
Jadi tipe data itu ada tiga. Ada kata-kata, itu namanya string. Ada angka, dia namanya number, string number, sama terakhir adalah logic. Logic itu kayak yes no gitu. Jadi dia bukan yes no, true or false. Jadi eh, nanti kan ada ininya ya, ada functionnya gitu. Misal dia true, maka nanti tipe datanya true gitu. Jadi dia keluarnya benar-benar true gitu. Atau false kayak gitu. Ada dua. Lalu kalau string dia perlu diberi petik. Nah, kalau angka baru enggak kayak gitu. Jadi kalau misal kayak gini, ini benar. Kenapa? Karena dia udah ada petiknya. Meskipun ada angka di dalamnya, berarti nanti angka ini dianggap sebagai tulisan juga, dianggap sebagai karakter string juga. Kayak gitu. Jadi ini benar. Kalau yang ini jelas ya, nggak ada kurungnya. Dia salah nih. Ini harusnya ada kurungnya. Dia ini salah. Ini juga, kalau yang ini kira-kira kenapa ya Maleki kok salah ya? Yang ini. Yang Karena nggak karena nggak ada tanda petik. betul, pintar. Nggak ada tanda petiknya. Ini juga salah. Ini benar. Nah, kalau yang ini juga salah nih. Kenapa? Karena sama kayak nomor satu tadi, dia nggak ada petiknya di sini. Dia juga nggak ada petiknya di sini. Sementara ini kan kata-kata ya, harusnya ada petik. Ya, Kayak gitu. Ini juga salah. Terakhir, nah yang ini nih masuknya benar. Kenapa? Karena dia kasih koma di sini. Kayak gitu. Jadi kalau ada, ini udah petiknya udah lengkap ya. Ada dua petiknya. Ada satu pasang, udah benar. Dikasih koma, lalu dikasih angka. Benar. Karena kalau angka nggak perlu petik. Lalu kasih koma lagi sama dia, dikasih tulisan tapi udah ada petiknya juga, udah lengkap. Sampai terakhir ini benar. Kayak gitu. Jadi yang boleh digunakan tuh yang kayak gini dan yang kayak gini. Kayak gitu. Untuk si printnya. Oke, continue. Nah, ini mengetik lagi. Ada typo ya? ya Ada typo di mana? di P-nya. P-nya harusnya besar. Hmm. Oh iya, Kita mau correct the syntax error. Jadi nanti ini kalau di run tuh kan error, sementara hasil yang harusnya keluar tuh yang kayak gini. Jadi ada dua kalimat. Ini bisa malah kita tutup di sini. Nah, untuk lihat, nah ini hasilnya Malika akan keluar di sini. Ini untuk auto checknya. Kalau nggak ada auto checknya, berarti dicentang sendiri. Kayak gitu. Jadi ini coba di run dulu. Kita lihat errornya. Nah, bad input. Berarti harusnya dikasih apa ya, Maliki ya? tanda kutip Petik, betul, pintar. Kasih petiknya. ini ya. Yang di depan juga. Oke, lalu yang bawah juga.
Oke. Oke, udah bener ya. Nah, kalau Iya. udah benar, diceknya di sini. Nah, kayak gitu. Many thanks, the correct program has been sent. Next level, untuk lanjut ke nomor 4. Gitu. Kalau yang ini fix the error, solve problem. Drawingnya kayak gini harusnya. Jadi yang perlu kita ubah adalah, coba ya. Kita tutup dulu. Coba di run. Nah, ada bad input. Kira-kira kenapa ya, Maliki ya? Hmm, apa ya? Jadi kan printnya itu udah bener nih, ada petiknya, ada kurungnya. Cuman yang kurang tepat adalah letaknya. Jadi print tuh kalau dia sendirian gini harusnya nggak usah ada indentasi, ini namanya indentasi. Ini Hmm, harusnya nggak ada. Jadi harusnya print dari ujung sini semua. Jadi Malaki bisa hapus indentasinya. Nah, kita bisa lihat bed inputnya mulai Iya. dari sini kan ya tadi. Iya. Oke, boleh dihapus lagi. Yang nomor 3 juga. Oh. Oke, boleh coba di run lagi. Nah, kayak gitu. Oke, udah dicentang. Oke, next level. Jadi indentasi itu menjorok ke dalam itu tuh biasanya dipakainya kalau kita udah bikin yang if gitu, kondisional. Oke, sekarang dia harusnya tulis kayak gini. Berarti gimana? Kodenya Maleki? Poin. Heeh. Hmm, Yes, benar. iya. Boleh centang kalau gitu. Buat ceknya. Oke, mantap. Write a program that calculates developer salaries. Jadi kita mau printnya kayak gini. Print ini. Nah, terus salary-nya. Salary-nya tadi berapa ya? Oh ini, 1000 kali 12. Gitu. Jadi pertama print kayak biasa dulu, Maleki print ini dulu. Amount of titik duanya dikasih juga. Oke. Lalu habisnya petik dikasih koma. Habisnya petik dikasih koma. Ini. Nah, langsung aja 1000 dikali 12. Ditulis aja. Jadi kalau di Python ini dia bisa ngitung juga. Jadi Maleknya nggak perlu hitung-hitung lagi. Oh ini 10.000 ya? Oh 1000 benar. 1000 dikali Iya. Oh, kalinya itu. pakai pakai bintang. Nah, kali 12. Nah, udah. Coba. Nah, langsung dia. Coba dicek. Oh, masih belum berarti masih belum cocok. Coba kita buka lagi. Amount of employee salaries kurang kapital di A-nya. Oh ya. Oke, boleh ditutup, di run lagi. Hmm, Oke, mantap. Next level. Did you like the practical onboarding? Oke, thank you. We love having the lessons. Lalu, ntar ini klik ke sini dulu aja Maliki. Kita coba
coba lihat-lihat sih ini. Nah, jadi untuk tasknya Maleki yang wajib, yang angka itu udah selesai semuanya. Habis ini kita langsung ke bintang, tapi kita coba buka-buka dulu ya. Biar nanti misal Maleki mau belajar sendiri udah bisa dipakai platformnya. Diklik. Jadi Mbak ini ada semuanya, ada course-nya, ini course-nya terakhir di mana gitu. Lalu ada profilnya Maleki, ada Friends Project Awards. Di sini ada avatarnya juga. Lalu scroll ke bawah. Scroll ke bawah bisa kah? Oh iya. Nah, di sini ada goal and achievement juga. Ini ada reward-nya nih. Coba diklik. Kalau masih box gini berarti belum. Kalau udah ada get reward ini berarti udah. Nah, open. Nah, dapat karakter ini. Untuk di karakternya nanti di avatar. Oke, next. Nah, satu lagi. Oke, scroll ke bawah lagi. Nah, ini ada Hall of Fame. Hall of Fame ini juga ada di community. Isinya adalah ini game-game yang udah banyak like-nya, banyak komennya, gitu-gitu, banyak fire-nya, kayak gitu. Bisa juga ditemukan di community. Nah, boleh diklik community-nya. Nah, ini dia. Ada macam-macam. Nanti misal lagi mau bikin project nih atau mau coba-coba di laboratori itu bisa di up di sini juga bisa. Kayak gitu. Bisa juga secara private. Jadi biasanya defaultnya dia tuh private gitu projectnya. Lalu nanti misal Maleki mau upload di community juga bisa. Jadi biar bisa dilihat sama yang lain. Nah ini ada Scratch, ada Python, ada video, pictures, design, Roblox, Unity, sites, presentation, VS Code, macam-macam. Kalau diklik tuh bisa macam-macam. Nah ini mostly game. Banyaknya sih dari Scratch sama design. Cuma Roblox juga ada. Coba Maleki pilih salah satu, boleh di scroll ke bawah, boleh di scroll ke samping juga, bebas. Gitu. Misal mau spesifik mau cari lihat yang Python bisa diklik yang ini. Atau misal spesifik mau lihat Scratch yang ini, kayak gitu. Itu kalau community. Kita ke laboratori dulu atau mau main dulu? Mau main dulu kah? Enggak Ini deh. mostly ada game. Enggak, oke lanjut aja. Nah, ini karena belum ada project, jadi dia akan there are no projects yet. Bikin projectnya gimana di sini? Tuh, misalnya nanti ada lomba gitu bisa dibikin di sini. Kayak gitu, lalu ada entertainment center, ada ke avatar dulu deh. Coba. Nah, itu ada my profile sama my class. Ada avatar setting juga. Boleh pilih dulu avatarnya. Nah, boleh pilih dulu dari yang ada di situ. Save-nya di situ. Nah, oke. Kalau gitu kita ke course lagi ya. Kita kerjakan yang bintang-bintangnya.
Continue. Pilih langsung aja ke yang bintang sini. Oke, nah. Ini sama kayak tadi ya, pilih yang benar. An algorithm must be written in a programming language. Lanjutin aja. Algorithm is a sequence, benar. Aduh. Action. Sudahkah? Kalau sudah boleh di answer. Oke, ada yang salah berarti. Kita lihat dulu ya. Oke, yang ini kurang tepat. Ada yang lebih tepat lagi. Coba ini diklik aja. Oke. Lalu kita pilih yang ini. The action are performed strictly in specified order. Oh, nggak ada ya? Bentar. The executor can be only written. Oh, benar. Oh, bukan yang ini. Maaf. Action achieve goal, benar. Oh, yang ini. Executor of the algorithm does not know how to guess. Jadi kita harus kasih tahu karena dia nggak bisa guess image atau imagine. Oke. Ini juga masih mengetik. Mantap. Lanjut. Nah, kalau ini di run aja. Nah, terus kalau ini kan nggak ada ceknya ya, nggak ada centangnya di sini, berarti dibuka di sini. Oke, boleh di checklist. Oke, submit. Submitnya di sini. Nah, gitu. Next. Kalau yang ini yang bener yang mana? Oh, Oke, sebentar ya. Nah, ini ada 3 yang benar. Cuma 1 aja yang salah. Nah, satu lagi.
Oh, about the previous level, ini tentang yang tadi Malekiran tadi. Itu ada 3, apa dia ngerunning terus? Dia cuma 3 baris gitu, apa dia running terus? Running terus. Oh ya, tadi printnya ada? Print. Tadi kan print yang I will write gitu kan? Ya. Itu kan printnya ada 3, jadi Ada. actionnya juga 3. Oh. Gitu. Endlessly itu kalau dia print terus nggak berhenti berhenti printnya, itu baru endlessly. Gitu. Oh iya. Oke, boleh di answer. Mantap. Continue. Oh, udah selesai ya? Udah. Oke, lanjut kalau gitu. Cepat sekali ya mengerjakannya ya. Ini. Ke bintang lagi. Nah, berarti yang mana ya yang benar ya? Oh iya, ada hitungannya ya. Ini berarti hitungannya aja ya yang dicek ya? Iya. Atasnya benar ya? Kalau gitu, hitung dari awal ya. Itu kan 100 dikurangi 80 dikali 1024 ya. Berarti perkaliannya dulu. Itu berarti 80, 100 dikurangi 80 kali 1024. Itu hasilnya negatif 81.000 nih yang nomor 1. Berarti enggak ya? Kan. Mm-mm. Oke, coba yang bawah. Kalau yang ini ada kurungnya nih. Berarti 20, 100 dikurangi 80 kan 20 ya? 20 kali Iya. 1024. Hasilnya 20.480. 20480, bener nggak? Benar. Benar. Oke, boleh diklik kalau gitu. Oke. Nah, sekarang kita berarti print dulu yang ini Maleki. Terus yang bawahnya baru dikasih print lagi untuk price-nya. Bawahnya baru kita lihat di sini. Jadi accountant-nya tuh asking for help. Dia pay $85.000 untuk rent. Sementara landlord-nya itu kasih 10% price increase. Jadi dia nambah 10%. Berarti tinggal dikali aja ya. 85.000 dikali berapa berarti Maleki? 10. Kalau dikali 10 kan berarti 10%-nya aja ya. Kalau Iya. totalnya berarti dikali 110. Nih. 110%. Persen. Persen coba. Oh, dia nggak di tag ya. Dia nggak di tag persen Maleki, jadi dihapus aja. Berarti dikasih koma di sini. 1,10. Untuk hitung kenaikan. Nah, oke. Oke. Nah, ditutup coba. Di run. Oh, Beta. oh,
namanya pakai titik, maaf. Oh ya. Dia international ini soalnya. Oke, coba dirang lagi. Nah, coba dicek. Dia nggak bulat ya? Enggak, iya. Ini bulat nih. Iya. Berarti kita pakai cara manual. 85 kali 0,1. Satu yang depan ini boleh diganti 0 aja. Ya, 0,1 boleh. Titik 1 betul. Nah, ditambah langsung aja. 85.000. Oke, boleh dicoba di run. Nah, ini harusnya udah benar. Coba di Iya. oke. Next level. Nah, kalau yang ini needs to allocate terus kasih kayak gini. Ini tinggal dikali aja ya. Coba. Terus dikasih koma. Oke. Terus dikasih perkaliannya 6 kali 55.480 tambah dan itu 3 kali itu terus sampai selesai. Oke, akhir. Udah, terus boleh dicoba di run. Oke, coba dicek. Ya. Mantap. Next level. Oke. Yang ini jadi PR aja ya. Iya. Nanti malah lagi kerjakan di rumah. Oke. Maleki kalau lagi waktu luang hobinya apa? Kurang lebih sih main. Tapi kalau kalau diajak sama temen keluar gitu, keluar biasanya. Oh, main ini ya, keluar gitu ya. Mm-mm. Oke, oke. Lalu itu Miss lihat ada banyak buku di belakangnya Maleki. Maleki suka baca buku kah? Ya, gak terlalu sih, cuma itu bekas sebelumnya. Oh, oke, oke. So-so aja berarti ya. Iya, Mantap. Suka nonton nggak? Anime gitu? suka ya dikit sih. Lebih Dikit. suka movie gitu. Oh, lebih sukanya movie. Berarti apa nih, Western? Kayak film yang bertemakan sejarah gitu. Oh, suka sejarah. Suka. Ih, keren. Makanya tadi suka IPS ya? Iya, Oke.
Film sejarah tuh kayak gimana ya? Contohnya apa biasanya yang Maleki ini tonton? Biasanya sejarah luar biasa kalau nonton. Oh, jarang-jarang soalnya. Iya, Seumuran Maleki suka sejarah, biasanya sukanya lebih ke game sama anime biasanya. Mantap, mantap. Berarti belajar suka bahasa Inggrisnya dari situ tadi. iya, kan Oh, mantap. Film sejarah. Oke. Lalu apa lagi ya? Udah kayaknya ya. Tadi iya, kan sudah nanya. Oh, sekolah nanti udah ya. iya. Oke. Kalau gitu kita review sebentar hari ini Maleki belajar apa aja. Oke, Jadi kita perkenalan dulu ya. ya perkenalan. Hmm, Terus ada banyak mengetik tadi di awal. Lalu di kedua kita belajar satu kode, yaitu Buat kata-kata, mm-mm, kalimat, buat kalimat. Pakainya apa? Kodenya tadi untuk print, mencetak print, print, betul. Kita pakai print. Kalau dia kata-kata, kita pakai apa? Di tanda kutip, ah, sama tanda kurung. betul, tanda tulis sama tanda kurung. Kalau angka perlu kasih petik apa enggak? Hmm, perlu ya? Bisa iya, bisa Bisa enggak ya. enggak? Kalau perkalian kayak tadi Maleki bikin perkalian berarti nggak usah. Tapi Iya, kalau angka langsung angka boleh kayak gitu. Sebelum Miss tutup, Maleki ada yang bener merasa sulit nggak materi hari ini? ya harusnya nggak ada. Nggak ada ya, aman Ya, aja ya. Ada yang bingung kah materi hari ini? nggak kayak yang Nggak terus. kayak oke. Kalau nanti misalnya ada yang bingung boleh chat aja by WA boleh. Lalu sisanya boleh dikerjain di rumah. Kalau ada waktu luang, kita ketemu lagi hari Senin ya. Ya, Kayak gitu gini kan. juga ya. Oke. Hari ini Malika udah mengerjakan hampir semua task. Itu udah bagus, udah 100%. Lalu Miss lihat juga Maliki nggak sulit memahami materi hari ini ya. Ya, Udah bagus banget, keren. Kita ketemu lagi hari Senin. Thank you, Maleki. ya, Ya. sama-sama. Mm-mm. Miss tutup ya. Ya. Bye.